Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Beberapa saat berlalu, Anggara kini sudah berada di dalam mobil dan Rio yang duduk di balik kemudi. Mereka sedang perjalanan menuju kantor Montana Group. Jalannya cukup macet sehingga Anggara yang selama ini pendiam mulai berbicara untuk mengusir rasa bosan. "Kamu tidak ingin menikah, Rio?" tanya Anggara tiba-tiba. Rio lantas tertegun dengan pertanyaan yang dilontarkan bosnya itu. Sejak kapan sang atasan peduli dengan masalah pribadinya? "Belum ada yang cocok," jawab Rio asal. Anggara kembali mencebik. Ia membuang muka, menatap jendela, kemudian tersenyum remeh. "Apa kau menunggu Lisa aku ceraikan?" batin Anggara. "Aku lihat banyak pegawai di perusahaan yang menaruh perhatian padamu," ucap Anggara basa-basi. "Ini Pak Anggara kenapa? Habis mabuk semalam, kok sekarang jadi ngelantur?" batin Rio yang memang jarang membahas masalah pribadi. Rio pun hanya membalas dengan senyum tipis, kemudian fokus lagi pada jalanan di depannya. "Mungkin sudah ada gadis yang sudah kamu sukai," pancing Anggara. Pria yang tidak pernah mau ikut campur ini tiba-tiba tanpa sadar mulai kepo sampai membuat dahi Rio mengkerut. "Mungkin tahun depan, Pak. Tahun ini saya belum memiliki keinginan mencari pasangan." "Brengsek," umpat Anggara dalam hati secara spontan. Anggara melonggarkan dasi sedikit. Ia merasa gerah. Pria itu merasa dugaannya benar. Rio pasti menunggu dia menceraikan Lisa tahun depan. Meskipun tidak mencintai Lisa, Anggara tanpa sadar merasa sedikit terusik. "Apa keahlianmu mulai berkurang? Mengapa lamban sekali?" celetuk Anggara dengan wajah yang tiba-tiba kesal. Rio pikir bosnya bete karena terjebak macet. Kediaman Anggara. Siang hari, Lisa sudah ada di dapur membantu Bibi karena babysitter melarangnya bermain atau menjaga Tiara. Ia mengusir Lisa, menyuruh Lisa melakukan ini dan itu, entah mencuci botol, ini, itu, dan lain sebagainya. Bibi, suara nyaring terdengar dari ruang tamu. "Sepertinya ada tamu," ucap Bibi pada Lisa yang ada di sebelahnya. "Biar Lisa saja, Bi." Lisa berjalan keluar. Dia memejamkan mata sekilas saat melihat siapa yang datang. Nyonya Claudia datang membawa banyak bingkisan yang dibawanya oleh supir pribadinya. "Taruh situ, Pak." "Baik, Nyonya." Setelah semua barang sudah diturunkan, kini fokus Nyonya Claudia beralih. Ia cukup kaget saat melihat Lisa di rumah itu. Nyonya Claudia langsung menatap sinis, kemudian ke kamar bayi. Sejak awal sudah tidak suka dengan keberadaan Lisa tersebut. "Sus, ganti pakaian Tiara, ikut saya." "Baik, Nyonya." Sesaat kemudian, Lisa yang dianggap manusia tidak terlihat sejak tadi. Ia pun mulai bertanya, mau dibawa kemana Tiara. Nanti Pak Anggara marah kalau ia hanya diam saja dan tidak tahu Tiara akan dibawa kemana. Ya, meskipun dibawa oleh neneknya sendiri. "Mbak, kalian mau kemana?" tanya Lisa berbisik pada babysitter. "Jangan suka ikut campur urusan majikan, Lis. Sadar diri," celetuk babysitter Tiara yang merasa di atas angin karena ia diajak, bukan malah Lisa. Lisa pun hanya bisa menghela nafas panjang, kemudian menyaksikan Tiara dibawa ke dalam mobil mewah. Beberapa jam berlalu, Lisa keluar masuk kamar, bingung mau apa. Rumah terlihat sepi, mau ke rumah sakit tapi harus izin suaminya. Tapi ia juga takut kalau mau menelpon. Akhirnya ia hanya berbaring sambil vikol sama ayahnya, menanyakan kabar dan kembali berbohong bahwa ia merasa sangat bahagia sekarang karena Anggara suami yang penuh kasih tapi bohong.
Sedangkan yang dibicarakan kini sedang duduk di meja kerjanya sambil menatap kosong lurus ke pintu di depannya, hingga ia iseng mengeluarkan tablet dari dalam laci. Anggara kok masih penasaran dengan kejadian semalam. Pria itu lantas ingin melihat sendiri rekaman CCTV di rumahnya lewat tablet yang tersambung dengan CCTV yang ada di rumah. Mulanya ia tenang karena pertama yang tertangkap kamera adalah Rio yang membawanya ke dalam kamar, tapi tidak dengan video berikutnya. Matanya melotot saat melihat sosok gadis yang tidak asing mulai masuk ke dalam kamarnya. "Rio!" Anggara memejamkan mata rapat-rapat, menahan kesal, ingin marah, tapi ia akan melihat rekaman selengkapnya. Anggara semakin gusar saat melihat Lisa keluar kamar membawa baju kotor miliknya. "Lisa!" Hawa panas begitu terasa, meskipun AC sudah menyala. Ini karena hati Anggara yang sedang dilanda kesal akibat ulah Rio dan juga Lisa. Anggara tidak menyangka Rio sudah pandai berbohong padanya. Hingga sore harinya, Anggara pulang dan sepanjang perjalanan dia sama sekali tidak bertegur sapa dengan sekretarisnya itu. Di dalam mobil, Rio merasa merinding karena aura Anggara yang terlihat tak biasa. Sampai bosnya itu sampai di rumah, Anggara tidak mengatakan apapun. "Kenapa Pak Anggara aneh? Apa Lisa mengatakan sesuatu?" batin Rio. "Sudahlah, mungkin Pak Anggara lelah," pikir Rio dalam hati. Kemudian meninggalkan kediaman Anggara setelah mengantar bosnya itu. Sementara itu, Anggara yang perasaannya sedang tidak bagus, ia masuk rumah dan langsung ke kamar Tiara. Pria itu menjadi sangat marah ketika kamar terlihat sangat rapi dan kosong. "Lisa, Lisa!" teriak Anggara memanggil istrinya tersebut. Tap, 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 Lisa datang dengan terburu-buru. Gadis itu bahkan masih memegang kemoceng, alat pembersih dari bulu ayam, dan hal itu membuat mata Anggara melotot ingin keluar. "Apa yang kamu lakukan? Dan mana Tiara?" sentak Anggara dengan kasar. Matanya terpusat pada kemoceng yang membuatnya tambah gusar. Bibi yang ada di belakang sampai keluar, tapi bersembunyi di balik gorden. Ini karena suara Anggara yang menggema, terdengar kencang dan pasti sedang marah besar. Bibi yang takut hanya bisa mengintip. Sedangkan Lisa, ia harus gelisah seorang diri karena menghadapi Anggara, tukang marah-marah tersebut. "Itu, Tiara ikut Nyonya Claudia," tambah melototlah mata Anggara. "Kenapa kamu izinkan dia membawa Tiara?" ujar Anggara kasar. Saya nggak berani, Pak. Tiara kan dibawa neneknya," jawab Lisa sambil menundukkan wajah untuk menghindar dari sorot mata yang menyalak marah padanya itu. "Kamu istri saya sekarang, kamu juga sekarang ibunya Tiara. Harusnya kamu jangan diam saja. Lembek seperti ini, percuma saya nikahi kamu, gak ada gunanya," teriak Anggara kencang sampai Bibi dan penjaga rumah mendengar keributan di sore hari tersebut. Semua terkejut karena kaget. Mereka tidak menyangka bahwa Lisa sudah dinikahi tuan besar mereka. "Apa aku tidak salah dengar?" batin Bibi. Bila Bibi tidak percaya dengan apa yang ia dengar, lain cerita dengan perasaan Lisa sekarang. Gadis itu diam membisu sampai menggigit bibirnya, menahan rasa sakit karena ucapan Anggara. Kalau tidak butuh banyak uang untuk biaya rumah sakit dan operasi kulit adik serta ibunya, Lisa enggan menikah dengan pria bermulut kasar tersebut. "Sudah, kamu pergi sana," usir Anggara kasar, kemudian langsung masuk kamarnya sendiri. Anggara mencoba menghubungi sang mama, Nyonya Claudia. "Halo, Mama sekarang di mana?" Mendengar suara Anggara yang sepertinya sangat marah karena Tiara yang dibawa tanpa izin, Nyonya Claudia berdehem, kemudian basa-basi.
Sudah pulang kerja ya? Ini Mama sama Tiara, sama Jessie juga. Nyonya Claudia menatap Jessica yang sedang memangku cucunya. Dilihatnya Jessica sedang bicara dengan babysitter Tiara. Nyonya Claudia tersenyum karena Jessie sangat ramah pada babysitter Tiara. Benar-benar menantu idaman, ramah dan penyayang. Padahal Tiara bukan putrinya sendiri. Rasanya Nyonya Claudia tidak sabar ingin melihat Anggara menikahi Jessica, si menantu perfect tersebut. Mama di rumah, tebak Anggara. Iya, Mama di rumah. Angga ke sana sekarang, ucap pria tersebut, kemudian menutup teleponnya. Anggara bergegas keluar, kemudian memanggil Lisa kencang lagi. Lisa, tap tap tap. Ganti baju, ikut saya sekarang. Lisa menatap Anggara bingung. Cepat ganti baju, titah Anggara tegas. Lisa lantas berbalik dan buru-buru ganti pakaian. Hingga 5 menit kemudian, gadis itu muncul dengan pakaian sederhana, membuat Anggara mengusap wajahnya dengan kasar. Kau tidak punya baju lain, kemana uang yang saya berikan? Omel Anggara. Lisa menelan ludah dan sangat kaget saat Anggara menarik tangannya kasar. Ia membawa Lisa menuju walk-in closet. Pria itu membuka koleksi baju Adinda, mengambil dengan asal baju yang masih ada labelnya, artinya masih baru dan belum sempat dikenakan oleh almarhumah istrinya itu. Ganti dengan ini. Anggara mengambil dengan kasar, kemudian melempar kasar pula ke atas sofa kecil yang ada di tengah-tengah. Setelah memerintah Lisa untuk ganti, dia langsung keluar, meninggalkan Lisa yang malah tertegun. Beberapa saat kemudian, tok tok tok, kenapa lama sekali? Baru akan mengetuk lagi, tapi pintunya sudah terbuka. Lisa keluar dengan balutan pakaian yang berkelas, meskipun sederhana, tapi itu adalah pakaian bermerek, di mana harganya bisa setara dengan beberapa motor. Sempat tertegun, tapi Anggara cepat-cepat mengusir rasa tersebut. Lama sekali, ujarnya gusar. Anggara lalu berjalan lebih cepat. Ia masuk mobil dulu. Di dalam mobil, matanya terus saja memperhatikan Lisa yang berjalan masuk ke dalam mobil. Jangan bodoh Anggara, dia hanya istri sementara, bukan siapa-siapa, desisnya kesal sendiri.